Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, melewati dedaunan jati di tepi jalan, membawa aroma tanah lembab sisa hujan sore tadi. Di ujung kampung, berdiri sebuah pos ronda sederhana dari kayu. Cat birunya sudah pudar. Sebagian papan mulai mengelupas dimakan waktu. Namun, bagi 5 pemuda kampung itu, pos kecil itu adalah tempat paling ramai di tengah sunyinya malam. Aku, Rian, yang biasanya memimpin jadwal ronda tiap akhir pekan. Malam ini, giliranku bersama 4 teman lama. Bagas, Yudi, Andra, dan Dimas. Kami sudah terbiasa berkumpul di sini. Bukan hanya untuk berjaga, tapi juga untuk mengobrol panjang, bercanda, atau sekadar mencari alasan agar tidak tidur terlalu cepat. Kampung kami memang aman, tapi ronda sudah jadi tradisi turun-temurun. Entah sejak kapan, tapi rasanya seolah kami hanya meneruskan sesuatu yang lebih tua dari sekadar jadwal. Dan senter, Bagas datang paling awal. Seperti biasa, ia melemparkan tubuhnya ke kursi bambu dengan gaya malas. "Rian, kopi ada nggak malam ini?" tanyanya sambil menyalakan rokok yang sudah patah di ujungnya. "Ada, tapi kamu gantian nanti yang jaga jam 2, balasku. Ia tertawa kecil. "Kalau kopinya pahit, aku bisa tahan sampai subuh." Tak lama kemudian, Yudi muncul sambil menguap lebar. Jaketnya setengah dipakai. Wajahnya terlihat pasrah, seperti orang yang lebih memilih kasur daripada ronda. "Kenapa sih? Tiap minggu kita harus jaga juga. Kampung ini tenang-tenang aja." Andra menjawab cepat. "Justru karena tenang itu, makanya dijaga. Kalau tiba-tiba nggak ronda, bisi-bisi, nanti tenangnya yang hilang." Dimas hanya tersenyum tipis sambil duduk di sudut, sibuk menyiapkan termos kopi. Ia memang jarang bicara, tapi selalu ada di setiap ronda. Katanya, ia suka mendengar suara malam. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku biarkan saja. Jam menunjukkan pukul 11 lewat. Kami duduk melingkar, membicarakan hal-hal ringan. Kabar bola, harga bensin, sampai rencana kecil untuk ikut lomba 17-an nanti. Lampu neon di pos bergetar pelan. Kadang redup, kadang terang lagi. Aku memperhatikan cahaya itu, merasa aneh, tapi mungkin hanya karena kabelnya sudah tua. "Rian, nanti tengah malam katanya mau lewat patroli desa juga kan?" tanya Andra. "Iya, sekitar jam 1, jadi sebelum itu kita yang jaga dulu di sekitar Gang Barat." "Gang Barat?" Yudi spontan menoleh. "Yang dekat pohon beringin besar itu?" Aku mengangguk. Kenapa? Pohat. Yudi menelan ludah. "Enggak. Cuma kalau bisa nanti aku jaganya di bagian sini aja." Bagas langsung tertawa keras. "Dasar penakut. Baru juga disebut pohon, udah pucat." Kami semua tertawa, termasuk aku. Tapi dalam hati, aku tahu Yudi bukan tanpa alasan takut. Banyak cerita tentang gang itu. Dulu, katanya, sering ada warga yang melihat bayangan orang melintas di bawah pohon, padahal tak ada siapapun. Tapi itu cuma cerita kan? Cerita yang hanya muncul saat kopi sudah hampir habis dan malam mulai terasa panjang. Sekitar tengah malam, suasana semakin sepi. Hanya suara jangkrik yang bersautan dari kebun di belakang pos. Aku menatap jam tangan, lalu berkata pelan, "Kalau begini terus, mungkin ronda malam ini bakal cepat berlalu." Andra tersenyum kecil sambil menyalakan kamera di ponselnya. "Aku mau dokumentasiin aja, siapa tahu nanti bisa buat vlog." Judulnya, Ronda Tengah Malam, 5 pemuda dan 1 pos tua. Bagas menggoda, "Jangan-jangan nanti yang nonton bukan manusia." Kami kembali tertawa, tapi angin tiba-tiba bertiup lebih dingin. Sehelai daun jatuh di atas meja. Aku menatap langit yang tertutup awan, merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Entah apa, ronda selalu punya pola. Biasanya kami mulai dengan tawa, kemudian hening, lalu mengantuk. Tapi malam itu,
Ada jeda aneh di antara keheningan, seperti sesuatu sedang mendengarkan kami dari jauh. Aku mencoba menepis pikiran itu. Mungkin cuma karena terlalu sepi, gumamku dalam hati. Di sudut pos, Dimas masih diam. Pandangannya tertuju ke arah gang barat yang gelap. "Kenapa, Dim?" tanjaku. Ia menjawab pelan. "Gak tahu, Kak. Cuman merasa kayak ada yang lewat. Tadi, aku memandang ke arah yang sama. Tapi, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan tiang listrik dan daun yang bergerak pelan. Malam terus berjalan. Kami meneguk kopi masing-masing. Mencoba menjaga mata tetap terbuka. Di tengah tawa kecil dan obrolan ringan itu, aku sempat berpikir, mungkin inilah arti ronda. Sebenarnya bukan hanya menjaga kampung, tapi juga menjaga diri dari sepi dan pikiran sendiri. Yang tidak kami tahu, malam itu baru saja mulai bercerita dengan caranya sendiri. Jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Ketika rasa kantuk mulai menyerang, Bagas sudah setengah tertidur, duduk bersandar di kursi bambu dengan mulut sedikit terbuka. Yudi menggambar sesuatu di meja pos dengan ujung sendok. Entah apa. Andra sibuk memeriksa hasil rekamannya dari tadi malam, sementara Dimas menatap kosong ke arah jalan kampung yang gelap. Aku sendiri duduk di depan, memegang senter, sesekali menatap jam tangan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan jangkrik pun seperti berhenti bersuara. Aku bisa mendengar detak jam tua di dinding pos yang berdetak pelan, berirama dengan napas teman-temanku. Angin berhenti bertiup dan udara menjadi berat seolah kampung kecil kami ikut menahan napas bersama. Lalu, tanpa peringatan, dari arah gang barat terdengar suara samar, seperti sandal menyeret di atas jalan berbatu, perlahan, ritmis, semakin dekat. Aku mendongak spontan. Kalian dengar sesuatu?" tanyaku pelan. Dimas yang sejak tadi diam langsung menoleh. "Iya, kayak ada yang jalan." Bagas, yang baru saja terbangun, mengusap wajahnya. "Hah? Siapa yang jalan jam segini?" "Pak RT. Mungkin." Aku menggeleng. Pak RT udah pulang dari keliling tadi. Lagi pula, itu suara datang dari arah gang barat. Kami semua menatap ke sana. Gang itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu pos yang remang. Di ujungnya, tampak pohon beringin besar menjulang. Aku arahkan senter, tapi sinarnya hanya menembus sebagian kabut tipis yang menggantung di sana. "Tak terlihat apapun?" "Coba kita lihat," ujar Andra. Separuh bersemangat, separuh ragu. Aku menghela napas. "Nggak usah jauh-jauh. Dari sini aja cukup." Suara itu berhenti. Mendadak, hening sekali, sampai aku bisa mendengar Yudi menelan ludah. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suaranya terdengar canggung. "Mungkin cuma kucing," katanya. Berusaha santai, Bagas membalas cepat. "Kucing pakai sandal?" Kami semua tertawa, tapi hanya sebentar. Karena setelah itu, suara sandal itu terdengar lagi lebih dekat. Bukan seperti langkah orang yang berjalan terburu-buru, melainkan pelan, menyeret, seolah seseorang yang sangat lelah. Aku bisa merasakan kulit di leherku meremang. "Siapa di sana?" seruku. Suaraku bergetar sedikit, meski aku berusaha terdengar tegas. Tak ada jawaban. Aku menyorotkan senter lagi. Kali ini, lebih fokus. Jalan itu tetap kosong. Tapi anehnya, bayangan pohon di ujung gang tampak bergoyang. Padahal, angin masih berhenti. Aku tak tahu apakah itu mataku yang menipu, atau memang ada sesuatu di sana. "Rian," bisik Dimas pelan. "Kamu lihat itu?" "Lihat apa?" "Di bawah tiang bendera." Aku menggeser sorotan senter ke arah yang ia tunjuk. Tidak ada apa-apa, hanya kain bendera yang setengah melorot karena tali pengikatnya longgar. Tapi entah kenapa, rasanya seperti ada yang berdiri di sana tadi. "Sudahlah," ujarku akhirnya. "Mungkin cuma bayangan. Kita duduk lagi aja." Kami kembali ke kursi masing-masing, tapi suasana sudah berubah. Tawa
tak lagi muncul. Masing-masing dari kami memandangi arah gang dengan cara yang sama. Ingin percaya itu hanya ilusi, tapi tak sepenuhnya yakin. Yudi mencoba mencairkan suasana. Mungkin ini ujian ronda, biar kita nggak ketiduran. Bagas tertawa pelan. Kalau ujian, nilainya udah bikin deg-degan. Aku menatap langit, mencoba menenangkan diri. Bintang-bintang tertutup awan, tapi di antara kabut tipis itu, ada satu cahaya kecil yang berkelip seperti isyarat jauh. Aku berpikir, mungkin malam ini memang bukan malam biasa. Andra tiba-tiba berbicara pelan, matanya masih menatap layar ponsel. Rian, Dayan, aku barusan putar rekaman yang tadi malam. Di menit ke-12, ada suara yang gak kita ucapin. Aku menoleh cepat. Suara apa maksudmu? Ia mengangkat ponselnya, kayak suara orang manggil. Tapi bukan dari kita. Aku ingin memintanya memutar, tapi sesuatu di dalam diriku menolak. Ada perasaan aneh, seperti firasat bahwa kami sebaiknya tidak mendengar. Jadi, aku hanya berkata, "Sudah, nanti aja. Sekarang, fokus jaga dulu." Andra menatapku lama, lalu mematikan ponselnya. Kami duduk lagi dalam diam. Suara sandal menyeret itu tidak terdengar lagi. Tapi keheningannya justru terasa lebih tebal. Seolah apapun yang berjalan di ujung gang tadi masih di sana menunggu waktu untuk lewat lagi. Aku merapatkan jaketku. Malam semakin larut. Di kepala terlintas pertanyaan yang tak mau pergi. Siapa yang ronda lebih dulu di kampung ini sebelum kami lahir? Entah kenapa, malam itu aku merasa seperti kami bukan satu satania penjaga yang bertugas. Malam semakin larut, dan udara makin menusuk kulit. Jam di dinding pos menunjukkan pukul 1 lewat sedikit. Tapi rasanya, waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Kami berlima masih duduk di tempat yang sama, menatap gelap yang tak banyak berubah sejak suara langkah misterius tadi. Aku mencoba menjaga suasana tetap ringan. Bagas, gantian deh bikin kopi. Yang barusan udah dingin semua. Ia bangkit malas-malasan, membawa termos kecil ke pojokan. "Siap, Kapten Rian," katanya dengan nada menggoda. Tapi suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Dari kehauan, terdengar sayup suara daun yang bergesekan. Aku menoleh sekilas, tapi tak ada angin yang bergerak. Rasanya aneh, seolah suara itu datang dari tempat yang tak terlihat mata. Andra sibuk menulis sesuatu di buku catatan kecil. Ia memang suka mencatat hal-hal aneh. Kalau kita jaga tiap minggu, mungkin kita bisa tahu pola suara-suara malam di sini, katanya sambil menulis. Yudi mendengus. Kalau semua malam kayak gini, aku nggak mau tahu polanya. Mending aku bantu Bagas bikin kopi aja. Mereka berdua tertawa kecil. Tapi di tengah tawa itu, tiba-tiba klik lampu neon di langit-langit pos padam begitu saja. Gelap. Hanya cahaya kecil dari senter di tanganku yang tersisa. Kami semua diam. "Ada yang mainin saklar?" tanyaku. "Enggak," jawab Dimas cepat. "Aku di sini aja." Aku mencoba berdiri, menyinari sekitar. Saklar di dinding masih dalam posisi hidup. Artinya, bukan dari kami. Aku menatap kabel yang menggantung ke atas. Semuanya utuh. Listrik mati total. Tapi anehnya, rumah-rumah di sekitar pos masih terang. Hanya kami yang gelap. Dalam hening itu, aku mendengar sesuatu. Suara yang sangat pelan. Hampir seperti napas orang yang berbisik. Aku tak bisa memastikan dari mana asalnya. Mungkin dari belakang pos, atau dari arah pohon jati di seberang jalan. "Bagas, kamu dengar itu?" Ko. Ia menoleh cepat, wajahnya menegang. "Dengar apa?" Aku menelan ludah. "Kayak. Ada yang nyebut nama." Sebelum aku sempat menjelaskan, Yudi bersuara pelan. "Ryan." Aku menatapnya. "Kenapa?" Ia tampak pucat. "Tadi aku dengar ada yang manggil namaku. Suaranya pelan banget, kayak dari dekat telinga." Kami semua saling berpandangan. Dimas yang sedari tadi, dia menunduk. "Aku juga dengar," katanya lirih.
Tapi bukan nama Yudi. Ada yang nyebut jaga malam. Gitu. Aku mencoba mengatur napas. Tenang dulu. Mungkin cuma sugesti. Mungkin karena gelap. Tapi di dalam hati, aku tahu bukan. Suara itu bukan ilusi. Ada sesuatu yang menembus keheningan. Sesuatu yang tahu kami ada di sini. Andra mencoba menyalakan ponselnya untuk memberi sedikit cahaya. Tapi layar ponselnya tiba-tiba bergetar dan mati sendiri. Baterainya masih setengah. Katanya panik. Tapi kayak riset sendiri. Suara itu datang lagi lebih jelas kali ini. Pelan, tapi tegas. Suara laki-laki tua. Bergetar seperti orang yang berbicara dari jauh. Jaga, jangan sendiri. Aku menatap ke arah pohon jati di belakang pos. Tanpa tahu kenapa, senterku menyorot batangnya yang besar, lalu berhenti di bagian akar yang menonjol ke tanah. Tak ada siapapun. Tapi udara di sekitarnya terasa dingin sekali. Seperti ada kabut tipis yang baru muncul. Rian, suara Dimas memanggil lagi. Kali ini lebih tegas. Kamu lihat itu? Lihat apa lagi? Di bawah pohon itu ada bayangan. Aku memicingkan mata. Ya di sana, samar-samar, tampak sesuatu seperti bentuk orang berdiri menunduk. Tidak bergerak, tidak jelas. Hanya seperti bayangan yang tidak punya sumber. Aku ingin melangkah, tapi langkahku berat. Rasanya seperti kaki menolak untuk mendekat. Kemudian, perlahan, bayangan itu memudar. Bukan berjalan, bukan menghilang, hanya larut ke dalam gelap. Tak lama kemudian, lampu di pos menyala kembali. Kami semua terdiam lama, saling menatap tanpa bicara. Andra mematikan ponselnya. Dimas menatap lantai. Yudi memeluk lutut. Sementara Bagas hanya menggeleng pelan. Aku mencoba berbicara, tapi suara yang keluar hanya bisikan. Kita nggak sendirian malam ini. Mereka semua tahu itu. Tak ada yang berani menertawakannya. Tak ada yang mencoba menyangkal. Hanya ada diam. Diam panjang yang terasa menekan dada. Dan di tengah diam itu, dari arah gang barat, terdengar langkah samar lagi menyeret perlahan. Seperti langkah seseorang yang sedang kembali ke tempatnya. Aku memandang keluar, lalu berbisik, kalau memang kau juga jaga malam, tolong jangan ganggu kami. Malam itu berakhir tanpa satu pun dari kami tidur. Tapi entah kenapa, saat fajar tiba dan cahaya pertama muncul di langit, aku merasa kami telah melewati sesuatu yang lebih dari sekadar tugas ronda biasa. Kami menjaga kampung, tapi malam itu, aku yakin ada yang menjaga kami juga. Pagi datang tanpa semangat. Matahari naik perlahan, tapi sinarnya terasa pucat. Seperti enggan menyentuh kampung kami. Setelah malam aneh itu, kami semua sepakat untuk diam dulu. Tak ada yang benar-benar tidur, tapi masing-masing berpura-pura tidak lelah. Hari berjalan seperti biasa. Warga tak tahu apa yang kami alami. Mereka menyapa ramah, menanyakan ronda semalam, dan kami hanya menjawab dengan senyum singkat. Tak ada yang berani menceritakan tentang suara itu, tentang bisikan yang menyebut nama kami satu persatu. Menjelang sore, Pak RT datang membawa kabar. Malam ini ronda lagi kan? Katanya ada yang mau patroli dari kelurahan juga. Aku mengangguk pelan. Iya Pak, kami tetap jalan seperti biasa. Pak RT menepuk pundakku. Bagus. Pos itu sudah lama berdiri, jangan dibiarkan kosong. Dulu ada yang setia jaga di situ. Tapi sejak beliau tiada, jarang ada yang betah sampai pagi. Kata-katanya membuatku berhenti. Sejenak, aku ingin bertanya, siapa yang dimaksud? Tapi Pak RT sudah keburu pergi. Malam kembali turun. Udara lebih lembab dari sebelumnya. Kami berlima datang satu persatu, membawa termos baru dan lampu cadangan. Tidak ada yang membicarakan kejadian malam lalu, tapi aku tahu semua memikirkannya. Bagas mencoba mencairkan suasana. Kalau nanti mati lampu lagi, aku langsung pulang. Serius. Yudi tertawa kecil, tapi suaranya kering. Kita bareng aja kalau gitu. Aku tersenyum tipis. Tenang, malam ini harusnya aman. Anggap aja semalam cuma kebetulan.
Kami duduk melingkar seperti biasa. Tapi kali ini Andra membawa tripod kecil dan ponselnya. Aku pasang kamera di pojokan. Ya, biar kalau ada yang aneh lagi, bisa kelihatan. Aku menghela napas. Kamu yakin? Justru biar yakin. Jawabnya tenang. Kalau nggak direkam, kita nggak tahu beneran lihat apa enggak. Akhirnya kami biarkan kamera itu menyala, menghadap ke arah jalan kampung dan tiang bendera yang kemarin terasa berbeda. Jam menunjukkan pukul 12 lewat. Suasana sunyi, tapi tidak setegang malam sebelumnya. Dimas tampak lebih tenang, meski matanya masih sesekali melirik ke arah gang barat. Aku sendiri mencoba sibuk menulis laporan ronda, sesuatu yang sejujurnya hanya untuk menenangkan diri, hingga tiba-tiba Andra bersuara. Pelan, tapi jelas riang. Lihat. Ia menunjuk layar ponsel yang tersambung ke kamera. Di layar itu, tampak pos ronda kami dari sudut pandang berbeda. Semua terlihat normal. Kami berlima, meja, termos, dan bendera. Tapi di sisi kanan layar, di tempat yang kosong, tampak bayangan samar. Seperti seseorang berdiri membelakangi kami. Cuma pantulan? Tanya Yudi. Andra menggeleng cepat. Enggak, mungkin. Di situ nggak ada apa-apa. Nggak ada dinding yang bisa mantulin bayangan segitu jelas. Kami semua berbalik hampir bersamaan. Tempat yang dimaksud kosong. Hanya kursi bambu dan kengkor-kengkor kopi. Aku matiin aja kameranya, kata Andra. Suaranya mulai bergetar. Tapi sebelum ia sempat menekan tombol, bayangan itu bergerak. Tidak berjalan, tidak melangkah, hanya bergeser sedikit, seolah condong mendekat ke arah kamera. Dimas menarik napas keras. Yak. Dia melihat ke kita. Aku berdiri pelan, mendekati tempat kosong itu. Tak ada apapun di sana. Tapi udara terasa berubah. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang seperti menembus tulang, membekukan suara. Andra akhirnya mematikan kamera. Suasana langsung senyap. Judi menunduk memegang rosario kecil di lehernya. Mungkin itu penjaga lama yang Pak RT maksud. Bagas menatapku. Kalau iya, kenapa dia muncul lagi sekarang? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kami duduk kembali. Tak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hanya suara jam tua yang berdetak pelan di dinding pos. Setiap detiknya seperti menambah berat udara di sekitar kami. Tiba-tiba, senterku berkedip 2 kali, lalu padam. Tak lama kemudian, lampu neon di atas kami meredup. Tapi kali ini tidak mati sepenuhnya ia. Hanya bergetar, seperti berjuang untuk tetap menyala. Dalam cahaya redup itu, aku bisa bersumpah melihat sesuatu seperti siluet orang tua berdiri di luar pos, memandang ke arah kami. Aku tidak berteriak, tak ada yang berteriak. Kami hanya diam, memandangi sosok itu beberapa detik, sebelum akhirnya bayangan itu memudar bersama cahaya lampu yang kembali terang. Bagas menunduk. Ryan, kalau dia memang jaga di sini dulu, mungkin dia cuma mau ditemani. Aku mengangguk pelan. Atau mungkin dia cuma ingin tahu siapa yang menggantikan tugasnya. Malam itu berakhir tanpa gangguan lain. Tapi saat kami bersiap pulang, Andra mengecek hasil rekaman terakhir di kameranya. Ia menatap layar lama sekali, lalu menunjukkan kepada kami. Di akhir video, tepat sebelum kamera mati, terlihat cangkir kopi di ujung meja bergeser sendiri beberapa sentimeter. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya gerakan kecil, cukup untuk membuat kami saling pandang tanpa kata. Aku menatap pos ronda itu sekali lagi sebelum berjalan pulang. Dalam hati, aku tahu tempat itu kini tak lagi sekadar pos ronda tua. Ia seperti memiliki penghuni yang tak ingin dilupakan. Dan kami baru saja menjadi bagian dari penjagaannya. Sudah 2 malam berlalu sejak bayangan itu muncul di kamera. Andra, kami semua sepakat untuk tidak membicarakannya di depan warga. Bukan karena takut diejek, tapi karena kami sendiri belum tahu harus percaya pada apa. Pos ronda kini terasa berbeda. Siang hari ia tampak biasa saja, kayu lapuk, papan nama miring, dan bangku bambu di sudut. Tapi menjelang malam, entah kenapa,
Udara di sekitar pos terasa lain, seolah tempat itu mengingat kami dan menunggu kami datang kembali. Malam itu, giliran kami lagi berjaga. Aku datang paling awal. Langit gelap tanpa bintang, hanya sedikit cahaya bulan yang menembus awan. Aku duduk sendiri di pos, menyalakan termos dan menyiapkan cangkir-cangkir kopi di atas meja. Entah kenapa, aku menaruh satu cangkir tambahan di ujung meja tempat yang kosong di rekaman Andra 2 malam lalu. Tak lama, Dimas datang, membawa roti kering dalam plastik. Ia meletakkannya di samping termos, lalu menatap cangkir tambahan itu. Untuk siapakah? Tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil. Entahlah, mungkin untuk teman jaga yang gak kelihatan. Dimas tidak menanggapi. Ia hanya duduk di sudut, memandangi jalan. Beberapa menit kemudian, yang lain berdatangan. Bagas dengan jaket tebalnya, Yudi dengan wajah mengantuk, dan Andra yang seperti biasa membawa kameranya. Tapi malam ini, ia tidak menyalakannya. Cukup semalam aja, katanya pendek. Kami berbincang ringan, mencoba menciptakan suasana normal. Yudi bercerita tentang anak-anak muda di kampung sebelah yang tertangkap sedang balapan liar. Kami tertawa, tapi tawa itu cepat hilang ketika dari arah jalan terdengar langkah pelan, bukan langkah sandal, tapi seperti sepatu tua yang menapak pelan di tanah basah. Jam segini siapa? Gumam Bagas. Kami semua menatap ke arah jalan. Tak ada siapapun. Namun saat aku menoleh ke meja, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Cangkir tambahan itu kini tidak kosong. Uap tipis keluar dari dalamnya seolah baru saja terisi air panas. Aku tidak tahu apakah itu karena pantulan cahaya lampu atau bukan. Tapi aku melihat sedikit gerakan di permukaannya. Seperti ada seseorang yang baru saja meneguknya. Andra berdiri perlahan. Ryan, suaranya hampir tak terdengar. Tadi, kamu isi cangkir itu? Aku menggeleng pelan. Yudi menelan ludah. Pandangannya tak lepas dari meja. Tapi, uapnya nyata. Kami semua diam. Tidak ada yang berani mendekat. Beberapa saat kemudian, angin bertiup pelan. Bendera di tiang pos bergerak lembut. Padahal malam begitu tenang. Dimas memejamkan mata dan berbisik pelan, seperti berbicara kepada seseorang yang tak terlihat. Kalau memang kamu di sini, terima kasih sudah bantu jaga. Angin berhenti. Seketika, suasana berubah tenang. Tidak lagi ada rasa berat di udara. Lampu pos yang sempat bergetar kini stabil. Kami duduk kembali. Tak ada yang bicara, tapi masing-masing dari kami tahu apa yang baru saja terjadi. Aku menatap cangkir itu. Uapnya mulai hilang, perlahan-lahan menghilang, seperti kabut yang terserap malam. Andra akhirnya bersuara. Kalian sadar nggak? Sejak suara itu muncul, kampung jadi lebih sepi dari biasanya. Nggak ada maling, nggak ada hewan yang ribut malam-malam. Bagas mengangguk pelan. Mungkin dia memang masih ronda. Cuma caranya yang beda. Aku menatap jalan yang gelap di depan pos. Kalau begitu, biarkan saja. Selama dia hanya ingin jaga, kita teman ronda yang baik. Kami memutuskan untuk tetap berjaga, seperti biasa. Tak ada lagi kamera, tak ada ponsel yang merekam. Kami hanya duduk, mengobrol kecil, meneguk kopi, dan membiarkan satu cangkir tetap kosong di ujung meja setiap malam. Kadang, cangkir itu tetap kosong sampai pagi. Tapi, ada kalanya. Saat kami lengah, kami melihat uap tipis naik dari sana hangat. Tenang, seolah seseorang tak ingin dilupakan, sedang duduk di antara kami. Malam terus berjalan, jam dinding berdetak lembut, seakan menjaga ritme napas kami. Untuk pertama kalinya dalam beberapa malam terakhir, aku tidak merasa takut. Justru ada rasa damai yang aneh. Seperti keyakinan bahwa ada tangan tak terlihat yang ikut mengawasi kami dari bayangan. Sebelum fajar, aku berdiri dan menatap sekeliling. Pos ronda itu tampak sama seperti biasa, tapi rasanya berbeda. Seperti tempat yang kembali hidup. Aku berbisik pelan. Terima kasih, penjaga lama. Giliran kami sekarang. Dan entah kebetulan atau tidak, angin berhembus sekali lembut, cukup untuk menggoyang bendera yang hampir lusuh itu.
Sejak malam itu, setiap kali kami berjaga, selalu ada satu cangkir tambahan di meja. Tak pernah kosong, tak pernah pecah. Hanya duduk diam dengan uap hangat yang kadang muncul tanpa sebab. Kami tak lagi merasa takut, karena kami tahu, kami tak pernah benar-benar sendirian di pos ronda itu. Sudah seminggu berlalu sejak kejadian malam itu, malam ketika cangkir kosong tiba-tiba beruap, seolah ada tamu tak terlihat yang ikut duduk bersama kami. Sejak saat itu, ronda malam menjadi sesuatu yang lain. Kami tidak lagi sekadar berjaga, kami seperti sedang menjaga kenangan. Setiap malam, kami selalu menaruh satu cangkir tambahan di ujung meja. Kadang dibiarkan kosong, kadang entah bagaimana, ada uap tipis yang muncul begitu saja. Tidak menakutkan, lagi hanya menghadirkan rasa tenang. Seperti seseorang yang diam-diam memastikan semuanya baik-baik saja. Hingga suatu pagi, ketika matahari mulai naik, Pak RT datang menghampiri kami yang masih duduk di pos. "Loh, kalian belum pulang?" tanyanya sambil tersenyum. "Baru aja, Pak," jawabku. Ngantuknya belum datang. Pak RT menatap meja yang penuh cangkir. Matanya berhenti pada satu cangkir di ujung, yang sudah kosong, tapi masih hangat. "Cangkir itu, what? Siapa?" Aku menelan ludah, lalu menjawab pelan untuk yang jaga sebelum kami. "Pak," wajah Pak RT berubah. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di kursi sebelahku. "Kalian tahu nggak? Dulu di pos ini, ada seorang penjaga yang nggak pernah absen ronda. Bahkan waktu hujan deras." Kami saling pandang. Andra mengeluarkan buku catatannya, seperti bersiap menulis sesuatu. Pak RT melanjutkan. "Namanya Pak Surya. Orangnya pendiam, tapi setia. Hampir setiap malam, beliau keliling kampung sendirian. Katanya, dia nggak bisa tidur kalau belum dengar bunyi kentongan 3 kali. Aku menatap pos ronda yang kami duduki. Seakan tempat ini masih menyimpan jejak langkah seseorang yang pernah benar-benar mencintai tugasnya." "Lalu, apa yang terjadi sama beliau, Pak?" tanya Yudi. Hati-hati. Pak RT tersenyum kecil, tapi matanya sendu. "Beberapa tahun lalu, beliau jatuh sakit, tapi tetap memaksa ronda. Suatu malam, hujan besar turun, dan beliau tetap pergi keliling. Esok paginya, warga menemukannya duduk di sini, di kursi bambu yang kalian duduki sekarang. Katanya, wajahnya tenang sekali, seperti sedang tertidur. Tak ada yang bersuara setelah itu. Angin pelan berhembus, menggoyang daun jati di atas pos. Aku menatap kursi bambu di pojok kursi yang selalu kami biarkan kosong. Di sebelah cangkir tambahan itu, mungkin, lanjut Pak RT, beliau masih merasa punya tugas. Orang baik kadang sulit pergi kalau masih ingin memastikan yang dijaganya aman." Dimas menunduk. "Mungkin itu sebabnya pos ini nggak pernah benar-benar sepi." Pak RT berdiri, menepuk bahuku. "Kalau nanti kalian ronda lagi, jangan lupa sapa beliau. Cukup bilang terima kasih. Orang yang setia seperti itu cuma butuh diingat." Setelah beliau pergi, kami semua terdiam lama. Tidak ada rasa takut, hanya haru yang sulit dijelaskan. Malamnya, seperti biasa, kami datang lagi. Lanhit, versi bulan bundar sempurna, di atas kampung. Kami menaruh 5 cangkir di meja, dan 1 di ujung, tempat yang selalu kosong. Bagas menuangkan air panas ke dalamnya sambil berkata pelan, "Selamat malam, Pak Surya. Giliran kami jaga sekarang." Udara seketika menjadi hangat. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan, tidak ada langkah menyeret. Hanya angin lembut yang lewat, membawa aroma kopi ke arah gang barat. Andra mengeluarkan kameranya lagi, bukan untuk merekam hal aneh, tapi untuk mengabadikan kami berlima dengan latar pos tua. Biar kenangannya nggak hilang, katanya. Kalau nanti pos ini diperbaiki, orang-orang tahu siapa saja yang pernah jaga di sini. Kami berpose sederhana tertawa kecil, menggenggam cangkir masing-masing. Dan saat foto itu diambil, aku sempat melirik layar ponsel Andra. Ada 6 siluet di sana. 5 di antaranya kami kenal. Yang ke-6 berdiri di ujung kanan,
samar, seolah menunduk, tersenyum lembut. Aku tidak bilang apa-apa, aku hanya menatapnya lama. Lalu berbisik pelan dalam hati, "Terima kasih, Pak Surya. Kami lanjutkan jaga malam ini." Sejak malam itu, tak pernah ada kejadian aneh lagi. Tapi setiap kali kami duduk di pos ronda, kami selalu merasa ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seperti rasa aman yang datang tanpa wujud. Mungkin penjaga lama itu akhirnya tenang. Dan kami belajar sesuatu yang sederhana namun berharga. Kadang kesetiaan yang tulus tidak berakhir dengan waktu. Ia hanya berubah bentuk menjadi angin, aroma kopi hangat, atau bayangan lembut yang menjaga dari jauh. Sudah beberapa minggu sejak kami mengetahui tentang Pak Surya. Sejak malam itu, ronda kami tak lagi terasa seperti kewajiban, tapi seperti bentuk penghormatan. Pos ronda yang dulu hanya tempat singgah, kini terasa seperti ruang penuh cerita, tempat di mana masa lalu dan masa kini duduk berdampingan dalam diam. Malam itu, suasana kampung begitu hening. Langit bersih, bintang-bintang bertebaran, dan udara sedikit lebih hangat dari biasanya. Aku berjalan paling dulu ke pos, membawa termos dan 6 cangkir. Entah kenapa, aku tak lagi menganggap cangkir ke-6 itu untuk tamu tak terlihat. Aku merasa itu sudah menjadi bagian dari kami. Satu persatu, teman timangku datang. Dimas membawa gorengan, Yudi dengan gitar kecilnya, Bagas menenteng senter besar, dan Andra membawa hasil cetakan fotonya seminggu lalu. Foto yang kami ambil di malam ketika bayangan itu muncul lagi. "Lihat ini," katanya sambil membentangkan foto. Kami semua mendekat. Dalam foto itu, kami berlima berdiri berjejer, tertawa. Di ujung kanan, samar tapi jelas, tampak sosok lelaki berpeci, tersenyum lembut dengan kepala sedikit menunduk. Tak ada yang menakutkan dari wajah itu, justru sebaliknya. Ada rasa tenang, rasa yang membuat dada hangat. Dimas berbisik pelan, "Itu dia, ya, Pak Surya?" Aku mengangguk. "Ya, aku rasa begitu." Kami semua menatap foto itu lama. Tak ada yang berbicara, hanya suara jangkrik dari sawah di kejauhan. Andra akhirnya berkata, "Aku mau cetak satu lagi buat disimpan di pos ini. Biar kalau nanti ada yang jaga setelah kita, mereka tahu siapa penjaga pertama di sini." Kami semua setuju. Yudi mulai memetik gitar perlahan. Lagu yang ia nyanyikan bukan lagu sedih, tapi lembut, seperti ucapan terima kasih yang dinyanyikan dalam diam. Suaranya menyatu dengan angin malam yang melintas pelan di antara dedaunan. Saat lagu itu berakhir, aku mengambil cangkir ke-6, menuangkan sedikit kopi, dan meletakkannya di ujung meja seperti biasa. Untuk malam ini dan malam-malam setelahnya, ucapku pelan. Angin berhembus, tak kencang, hanya cukup untuk menggoyangkan bendera kecil di tiang pos. Lalu tiba-tiba, dari arah gang barat, terdengar bunyi kentongan. Tong, 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 sebanyak 3 kali. Kami semua saling berpandangan. Tak ada siapapun di luar sana, tapi tidak ada ketakutan. Hanya rasa syukur yang sulit dijelaskan. Dimas tersenyum kecil. Kayaknya beliau pamit. Aku mengangguk. Atau mungkin beliau cuma mau bilang, "Giliran kalian sekarang." Kami semua duduk diam, memandangi jalan yang perlahan diselimuti kabut tipis. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar aman. Seolah seluruh kampung sedang tidur dengan tenang, dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata keberadaannya. Fajar mulai menyingsing, langit memudar ke arah jingga, dan burung-burung mulai bernyanyi. Andra menaruh fotonya di dinding bambu pos, menempelnya dengan paku kecil. Di bawah foto itu, ia menulis dengan spidol hitam, "Untuk Pak Surya, penjaga yang tak pernah pergi." Kami berdiri bersama, menatap tulisan itu lama. Tak ada yang berbicara, tak ada yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah cukup jelas. Ada seseorang yang telah memberikan teladan tentang kesetiaan tanpa pamrih. Sebelum pulang, aku menatap kembali
meja pos ronda itu. 6 cangkir tersusun rapi. 5 sudah kosong, 1 masih beruap tipis. Aku tersenyum. Terima kasih Pak, kami lanjutkan tugasnya. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, pos ronda terlihat terang, bukan karena sinar lampu, tapi karena ketenangan yang tinggal di dalamnya. Kami berlima berjalan pulang, perlahan. Dari kehauan pos ronda itu tampak kecil, tapi entah kenapa, rasanya besar seperti menyimpan sesuatu yang abadi. Sejak malam itu, tidak pernah lagi kami mendengar langkah, suara, atau uap misterius. Tapi setiap kali kami duduk di sana, selalu terasa seolah ada satu kursi yang tak boleh diduduki. Bukan karena takut, tapi karena kami tahu kursi itu sudah ada pemiliknya. Penjaga lama telah berpamitan, tapi kisahnya tinggal bersama kami dalam secangkir kopi, dalam tawa ronda malam, dan dalam setiap kentongan yang berbunyi 3 kali di tengah sepi. Malam berikutnya, kami berjaga lagi, bukan karena takut akan kegelapan, tapi karena kami tahu ada seseorang yang mengajarkan arti terang tanpa pernah menyalakan lampu.